Hai, selamat berjumpa kembali dalam tutorial saya. Kali ini kita akan membuat sebuah poster yang dikomposisikan dari beberapa gambar yang kita searching dari internet, googling, dan kita akan mengerjakan dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Oke, di sini sudah kita buka tampilan Photoshop CS6. Di sini terdapat beberapa gambar yang sudah saya ambil dari internet sebagai bahan latihan. Ada 4 buah gambar di sini. Gambar ledakan, sphinx, kemudian piramid, dan ada orang di sana. Kemudian kita mulai saja membuka dokumen baru di File New. Kita akan buat file baru. Kemudian di sini saya beri nama di sini dokumennya poster. Kemudian di sini ukurannya kita akan simulasikan saja, sebetulnya A3 mungkin poster. Saya gunakan di sini A4 biar prosesnya lebih cepat dalam pengerjaannya, dan resolusi saya masukkan 72 pixel per inch. Oke, sementara seperti itu. Kita klik OK, maka sebuah dokumen baru sudah terbuat di sini. Oke, kemudian saya posisikan dokumen baru di sebelah kiri, ukuran A4, gambar-gambarnya di sebelah kanan. Baik, kemudian kita akan buat sebuah background. Saya aktifkan di sini gradient tool. Kemudian pada gradient property di atas kita bisa klik sehingga muncul tampilan gradient editor panel. Kemudian pada pilihan color kita pilih misalkan di sini warna merah. Oke. Kemudian pada sisi kanan kita bisa klik 2 kali untuk mencari warna lain. Misalkan saya pilih warna agak kuning di sini. Oke. Dan kita oke. Oke, kita sudah mendapatkan warna gradasi. Kemudian untuk membuat gradasi pada dokumen kita klik di bagian gradient tool. Kemudian kita tarik, klik and drag dari atas ke bawah sehingga muncul gradasi seperti ini. Kemudian kita akan coba mengaktifkan gambar sphinx ini. Kita akan coba membuat seleksi untuk keperluan cropping. Yang pertama saya besarkan terlebih dahulu gambar sphinx-nya. Kemudian dengan menggunakan polygon lasso tool dari menu lasso tool dengan nilai feather 25 di sini agar seleksi halus. Saya mulai klik di bagian sphinx ini. Oke, tidak perlu keseluruhan dari gambar ini, hanya pada bagian sphinx-nya saja. Oke, sampai dengan di sini. Kemudian saya bawa sini, saya klik kembali ke sebelah kiri dan kita tutup seleksinya dengan mengklik 2 kali atau mempertemukan seleksi. Kemudian dengan mengklik move tool, sekali lagi dengan move tool, bagian sphinx yang terseleksi saya klik and drag ke dokumen yang baru tadi sehingga kita dapatkan, pastikan bagian show transform aktif. Kemudian saya besarkan sedikit di sini dengan menggunakan shift agar dia proporsional. Oke, saya tempatkan seperti ini. Oke. Baik. Jangan lupa setelah melakukan transformasi di enter atau diklik 2 kali pada bagian gambar. Oke, berikutnya klik gambar di bagian layer, saya buka blending option. Di normalnya saya pilih di sini overlay. Oke, ini efek overlay dari gambar. Kemudian setelah itu kita kecilkan gambar ini, kita pilih gambar ledakan ini. Dan di sini adalah gambar ini saya klik langsung dengan move tool. Langsung saya klik and drag langsung ke dokumen yang baru. Karena gambar aslinya terlalu besar, saya kecilkan terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan shift dan alt mungkin agar bentuknya proporsional. Oke, kira-kira sebesar ini.
Oke, saya tempatkan seperti ini. Jangan lupa klik 2 kali setelah transformasi. Kemudian dari tools eraser pada bagian properties di atas, saya pilih yang agak blur di sini dengan nilai size-nya. Saya besarkan sampai dengan terlihat gambar ikon lingkaran di bagian stage atau dokumen. Setelah itu kemudian saya klik dokumen, saya akan hapus, tapi dengan nilai opacity saya kecilkan dulu. Nilai opacity-nya kira-kira 50-an dan nilai flow-nya juga 50 lebih. Kemudian saya klik di sini pada bagian gambar awan yang tidak diperlukan. Saya klik atau klik and drag secara perlahan-lahan, berulang-ulang. Ini adalah efek dari opacity dan flow sehingga tidak langsung terhapus secara keseluruhan. Oke, saya kecilkan lagi di sini size-nya. Misalkan untuk bagian-bagian yang memang harus dikecilkan di sini, erasernya. Oke, saya kira cukup. Oke, kemudian baik. Setelah itu kita tutup gambar yang tadi. Kemudian kita aktifkan gambar piramida ini. Oke, dan langsung klik and drag ke dokumen poster ini. Kemudian saya kecilkan karena gambarnya terlalu besar. Saya kecilkan terlebih dahulu, biasa dengan menekan Shift dan Alt key agar proporsional bentuknya. Kira-kira seperti ini tempatnya. Kemudian kita aktifkan eraser tool. Kita akan rubah sedikit size-nya, besarkan sedikit di sini. Oke. Kemudian saya hapus bagian atas awan dari gambar piramida tadi. Kira-kira agar sampai dengan gambar ledakannya terlihat, tapi tanpa terhapus bagian piramidanya. Oke, jadi seakan-akan gambar langitnya seperti berapi. Di layer kita lihat satu persatu bagian layer. Kemudian kita aktifkan kembali gambar piramida. Kemudian dari menu select marquee tool, rectangular marquee tool. Oke. Saya seleksi bagian atas awan pada bagian gambar piramida, kira-kira seperti itu. Dengan move tool, saya klik and drag ke dokumen, dan saya kecilkan kembali. Oke, kira-kira mungkin seperti ini. Saya coba tempatkan agar lebih pas. Kecilkan sedikit. Oke. Kemudian dari layer saya aktifkan blending option effect. Saya pilih di sini linear burn sehingga gambarnya akan merah seperti ini. Kemudian Anda lihat di sini layernya saya pindahkan ke bawah layer spring tadi sehingga wajah spring kelihatan. Dengan eraser tool kemudian saya hapus gambar awan tadi pas di depan wajah spring ini. Begitu juga pada garis batas gambar ini. Oke, kemudian saya rapikan sedikit sini, masih ada garis gambar. Oke, setelah itu kita dapatkan langit warna merah. Dengan move tool, kemudian saya kecilkan gambar piramida ini. Kemudian saya buka gambar orang ini. Saya langsung klik and drag langsung ke dokumen kembali. Jangan lupa posisi layarnya ditempatkan paling atas. Setelah itu saya besarkan sedikit gambarnya dengan Shift key. Oke, double klik. Setelah itu kemudian kita copy layer ini, gambar ini dengan cara klik and drag, kemudian tempatkan pada icon new layer di bawah kanan, sehingga kita dapatkan dua layer yang digandakan
pada layer yang di bawahnya saya visiblekan dulu, kemudian yang paling atas layer saya klik. Saya akan seleksi dengan menggunakan poligonal 1 dengan nilai feedernya 3, enter. Kemudian saya akan seleksi bagian orang ini dengan menggunakan poligonal lasso tools. Oke, saya klik sederhana saja, perlahan-lahan di sini. Klik dengan menggunakan poligonal, artinya kita menseleksi tahap demi tahap. Oke, cepat saja di sini. Kemudian pada bagian bawah kaki, di antara dua kaki saya klik seperti ini, seleksinya. Oke, dan sampai di sini. Oke, seleksi sudah jadi. Kemudian saya akan membuat sebuah lubang dengan seleksi dengan menggunakan di property selection, subtract selection. Kemudian saya klik bagian lubang di tangan yang di bagian gambar kiri ini, artinya seleksi nanti akan menjadi lubang, dan di bagian ini subtract selection. Oke, di sini ya mungkin ada sedikit di sini. Oke. Baik, setelah ini mungkin seleksi ini bisa kita simpan. Jadi di menu select, pilih save selection, saya ketikkan nama seleksinya misalkan Egypt, klik OK. Kemudian suatu saat misalkan gambar ini saya deselect atau terlepas, saya bisa panggil lagi dengan select last selection, kemudian aktifkan kembali channelnya di Egypt, dan kita bisa mendapatkan seleksi kita kembali. Oke, itu cara menyimpan seleksi. Oke, dalam keadaan seleksi aktif, kemudian saya kecilkan gambar dulu semuanya. Kemudian dari menu select, saya pilih inverse untuk membalikan seleksi. Select inverse, kemudian kita akan menghilangkan gambar di belakangnya dengan menekan delete. Oke, kemudian kita hilangkan seleksinya di select deselect. Kita dapatkan sebuah gambar yang sudah kita cropping sekarang dari seleksi tadi. Kemudian layer yang tadi di copy aslinya kita buka kembali, visiblekan, dan saya klik. Di sini akan saya kasih warna blending option, efeknya misalkan overlay. Setelah itu saya aktifkan eraser tool untuk menghapus bagian garis gambar bagian atas karena yang tidak kita inginkan. Kemudian yang di bawah saya bisa kecilkan dulu brushnya di sini. Oke, saya hapus sehingga bayangan hanya pada bagian langit yang terbakar, ada bayangan orang. Oke, ya ini keseluruhannya sudah sampai di sini. Oke, kemudian kita akan tambahkan teks di sini dengan menggunakan tools type tool. Oke, type tool, kemudian saya pilih pada properties di atas, colornya saya ganti warna putih. Setelah itu saya oke, dan saya klikkan di sini di atas. Fontnya paling besar 72, tapi Anda bisa ganti di atas, langsung ketikkan saja 120 misalkan point. Saya ketikkan di sini pink. Kemudian dari window kita bisa buka karakter panel di sini. Oke, di karakter panel saya akan ganti font pink ini, saya akan ganti agak lebih kuat, lebih tebal. Saya gunakan di sini hurufnya bebas noise. Kemudian di dokumennya saya besarkan dengan menekan shift key. Kemudian saya posisikan kurang lebih di sini. Dan saya gunakan kembali type tool. Saya klik di area lain. Oke, fontnya saya kecilkan dulu.
Kemudian saya ketikkan tulisan di sini return to Egypt. Oke, dengan move tool saya klik dan saya bisa besarkan di karakter panel. Di sini saya aktifkan space kerningnya, jarak antar hurufnya 200 atau 500 mungkin. Di sini saya masukkan angka agar dia lebih jauh, renggang jaraknya. Kemudian saya tempatkan di bawah tulisan spring. Oke, berikutnya masih dengan type tool. Saya klik kembali type tool. Saya klik di sini. Saya akan buat tulisan nama mungkin pemainnya di sini ya. Saya ketikkan Alan, dan ini kerningnya saya buka 0 lagi. Kemudian size fontnya saya besarkan kira-kira 48. Saya besarkan secara manual di sini. Alan, kemudian dengan tab tool saya klik, saya enter mungkin di bawahnya Smith, dan saya akan atur jarak spasi di sini di type tool ini di karakter panel, yaitu jarak spasi hurufnya saya buat kira-kira 48, dan huruf Smith-nya saya coba kecilkan sekitar mungkin 36 atau 48 ya. Oke. 36. Oke. Setelah itu saya tempatkan di sini dan saya akan copy layer huruf ini. Caranya di menu layer saya klik and drag ke new icon layer, maka digandakan seperti ini. Saya blok dengan type tool, kemudian saya tuliskan di sini misalkan namanya Mark Swansky. Oke. Dengan move tool saya pindahkan, komposisikan, dan mungkin jika ini terlalu besar, saya bisa klik dua-duanya dengan shift dan saya kecilkan. Setelah itu saya komposisikan lagi hurufnya. Oke, di sini hurufnya saya coba geser lagi. Dan Anda bisa buka website, kemudian ketik lipsum.pro untuk mendapatkan teks di pilihan paragraf sebelah kanan, satu paragraf, dan copy to clipboard, kemudian kembali ke Photoshop, ke dokumen semula dengan type tool. Saya geser dulu, saya besarkan dulu. Dengan tab tool saya buat text area, jadi saya buat text area sebesar ini, dan Anda bisa langsung kecilkan fontnya dulu. Kemudian dari menu edit mungkin ada paste di situ, dan mungkin masih renggang, saya select all, saya kecilkan ukurannya. Oke, saya rapatkan spasinya. Kemudian di layernya Anda lihat ini masih di bawah, saya tempatkan, tarik ke atas sehingga muncul seperti ini. Ini mungkin terlalu besar, jadi saya coba kecilkan lagi fontnya ya. Saya klik, saya kecilkan sedikit. Di karakter panel saya masukkan angka 10 mungkin. Setelah itu saya turunkan, dan mungkin tulisan nama ini saya buat center di paragraf panel. Saya klik seperti ini. Kemudian saya komposisikan lagi posisi huruf ini. Oke, di bagian springnya kemudian saya klik di menu type, ada warp text. Saya akan bentuk jenisnya mungkin arc
Anda bisa pilih arc lower, arc upper, atau mungkin yang lainnya. Di sini ada arc-nya seperti ini untuk membentuk huruf lengkung. Kemudian saya coba di sini pilih yang arc lower, dan bagian bandnya atau bengkoknya saya coba Anda bisa seperti ini, Anda set, tapi karena ini bentuknya simetrik, oke, seperti ini. Kemudian saya besarkan sedikit di sini dengan shift-nya, dan kurang lebih bisa menghasilkan seperti ini. Oke, kemudian masih di tulisan Spring, kita akan berikan sedikit efek. Spring ini diaktifkan. Di pojok kiri bawah layar ada efek. Saya aktifkan di sini, misalkan outer glow. Oke, kemudian pada pilihan optionnya saya pilih normal. Di sini warnanya saya bisa ganti, misalkan Anda bisa pakai warna kuning. Bisa Anda lihat hasilnya di dalam dokumen. Saya besarkan bagian size-nya di sini dan nilainya. Oke, merah, Anda bisa ganti warna lain. Warna gelap mungkin Anda bisa pilih. Tapi mungkin di sini akan berikan warna hitam agar lebih strong. Oke, warna hitam. Kemudian saya besarkan size-nya agar lebih strong di sini. Kemudian efek oke. Oke, kemudian setelah itu di sini Anda lihat bahwa gambar orang ini saya akan besarkan sedikit, mungkin kalau terlalu kecil kita bisa besarkan dengan move tool. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan jika Anda lihat di sini mungkin gambarnya agak lebih terang gitu ya, agak berbeda dengan backgroundnya, belum menyatu dengan background. Tipsnya adalah di sini gambarnya akan saya klik, kemudian saya gandakan di layer, saya klik and drag ke new layer icon. Pada bagian yang di copy di atasnya saya klik, kemudian dari blending option saya pilih overlay. Perhatikan pada layar gambar. Oke, agak lebih kontras di sini. Anda lihat hasilnya, ini sebelum, sesudah, sebelum dan sesudah. Oke, akan lebih strong sehingga ada nuansa yang menyatu dengan backgroundnya. Oke, saya bisa mainkan dengan opacity juga. Oke, baik, sudah selesai. Demikian tutorial kita kali ini. Silakan mencoba.